Menjelang malam, Chu Xiu berjalan menuju istana Qi Mengdie. Ia tersenyum kecil dalam hati. Kini ia telah menembus ke alam Dao Divine Ability, dan besok pagi akan berangkat bersama Aunty Luo menuju Heavenly Abyss Great Wall untuk mencari jasad primordial Sacred Constitution. Dengan Aunty Luo yang seorang kuasi emperor di sisinya, ia ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ia tertawa seperti seseorang yang sedang kesurupan. Master, muridmu datang untuk berlatih bersama, katanya sambil mendorong pintu masuk. Begitu pintu terbuka, terlihat Qi Mengdie duduk dengan satu kaki disilangkan. Chu Xiu terkekeh pelan. Apakah Master sudah tahu muridmu akan datang dan sedang menunggu untuk menggoda muridnya? Qi Mengdie menutup bukunya, mata dingin bagai es. Siapa yang punya waktu menunggumu? Katanya datar. Ia perlahan menuruni tangga dan berhenti di depan Chu Xiu. Ia menghirup dalam-dalam, lalu meratap tajam padanya. Apakah Luo Qingyu begitu menarik bagimu? Seharian kau bersamanya, seluruh tubuhmu dipenuhi aromanya. Mendengar pertanyaan penuh curiga itu, Chu Xiu hanya bisa berkata, aku hanya mencari Aunty Luo untuk belajar dari pengalamannya dalam berlatih. Namun Qi Mengdie jelas tidak mempercayainya. Ia manyun dan mendorong Chu Xiu menjauh. Kau pandai sekali berbicara, siapa tahu apa yang kau pelajari darinya. Jangan usir aku dulu. Aku datang untuk berpamitan. Besok aku bersiap pergi ke Heavenly Abyss Great Wall. Qi Mengdie tampak heran. Bukankah kau baru saja kembali ke Tai Suhuli Land? Kenapa sudah ingin pergi lagi? Sekarang ras iblis dan barbar sama-sama mengincar nyawamu. Kau mungkin akan tewas di sana. Chu Xiu menatapnya dengan senyum nakal dan mengelus pipinya lembut. Apakah Master khawatir padaku? Dengan manja, Qi Mengdie menggigit jari Chu Xiu dan berpura-pura marah. Kau terlalu percaya diri. Aku malah berharap kau mati di luar sana. Katakan, untuk apa kau pergi? Tujuanku bukan berlatih tapi mengumpulkan jasad tubuh suci kuno. Jadi perjalanan kali ini bukan aku saja yang berangkat. Jangan bilang kau pergi dengan Luo Qingyu lagi, tanyanya penuh rasa cemburu sebari mencibit perut Chu Xiu. Kelakuan Qi Mengdie membuat Chu Xiu meringis kesakitan. Benar, aku membawanya, karena dia seorang kuasi emperor. Tak ada yang berani menyentuhnya. Qi Mengdie memalingkan muka, namun Chu Xiu sudah hafal bagaimana menaklukkan sang master. Master, jangan salahkan dirimu yang tak bisa melindungiku. Bagaimana mungkin seorang lelaki sejati membiarkan wanita menjaganya? Master cukup jadi secantik bunga, dan nanti melahirkan anak untukku. Dan seperti biasa, suara yang tak asing lagi menggema keras. Keluar! Qi Mengdie berpura-pura tak peduli. Aku tak pernah berpikir untuk melindungimu. Mengabaikan sikap dinginnya, Chu Xiu tetap senyum manis. Master, malam sudah larut. Jangan sia-siakan waktu baik ini. Ayo cepat latih muridmu. Besok aku harus pergi. Kalau Master ingin menegurku lagi, mungkin akan lama baru bisa bertemu. Seperti sebelumnya, Chu Xiu mendekat dengan gerakan yang sama. Qi Mengdie hanya bisa mengumpat pelan. Dasar murid bejat. Apa yang harus terjadi pun, akhirnya terjadi. Suara mantra dan napas pelatihan memenuhi ruangan tanpa henti. Beberapa waktu kemudian di Heavenly Abyss Great Wall, seluruh dinding besar itu diselimuti salju. Chu Xiu dan Aunty Luo terus melangkah maju. Seorang lelaki bernama Zhang Tie, kapten batalion keempat dari Legiun ketiga, menatap Chu Xiu dan memberi hormat. Apakah Anda Holison dari Tai Suhuli Land? Chu Xiu melangkah maju dengan tenang. Benar. Jenderal Jiang Qi tahu akan kedatangan Anda dan memerintahkan saya untuk mengundang Anda ke sana. Zhang Tie kemudian menatap penasaran pada gadis di sisi Chu Xiu. Siapa dia? Dengan cepat, Chu Xiu menjawab. Ini adalah partnerku, Yu Qingxi. Oh, jadi ini partner Holison. Maaf atas ketidaksopanan saya. Silakan, kalian berdua ikuti saya menuju markas Legiun ketiga. Aunty Luo yang disamarkan sebagai Yu Qingxi berbisik pelan. Kenapa kau memberiku nama itu? Chu Xiu menjawab dengan lembut. Karena aku ingin menaruh bunga di atas Yu yang terukir. Aunty Luo hanya bisa menghela napas dengan ekspresi pelan atas ucapan Chu Xiu. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan. Kita sudah sampai, kata Chu Xiu. Chu Xiu berkata, baiklah tunggu di luar sana, jika ada apa-apa aku akan memanggilmu. Begitu ia melangkah masuk, seorang gadis menyambutnya dengan senyum halus. Chu Xiu, akhirnya kau datang. Ini pertama kali kita bertemu secara pribadi. Aku sudah mendengar banyak tentang prestasimu. Kau benar-benar luar biasa. Chu Xiu menjawab sopan. Aku datang kali ini untuk berlatih.
Semoga senior berkenan membimbingku. Holison terlalu sopan. Tapi saat ini Taisu Hulilen sedang tanpa penjaga. Bagaimana kalau kau daftarkan namamu di pasukanku saja? Jangan khawatir, aku tak akan membatasi kebebasanmu. Chusyu menyenyumkan manis. Kebetulan, aku memang berpikiran begitu. Terima kasih atas perhatian senior. Ambil tanda pengenal ini. Mulai sekarang, kau adalah anggota Legiun ketiga. Suara sistem bergema di telinga Chusyu. Nama, Chusyu. Pangkat prajurit bawahan Legiun ketiga. Poin kontribusi, 0. Gadis bernama Jiangqi kemudian melanjutkan. Sayangnya, jika kau mendaftarkan namamu sebelum kau melenyapkan puluhan grade sen dalam Secret Rim, kau pasti bergelimang dengan poin kontribusi saat ini, dan bisa menukarkannya dengan berbagai harta langka di Trophy Hall. Ia tersenyum menggoda. Holisan sudah datang. Bagaimana kalau kau ikut denganku berkeliling Trophy Hall dulu? Chusyu dibawa berkeliling Trophy Hall dan matanya langsung terpukau. Begitu banyak barang berharga yang bisa ditukar dengan poin jasa. Sayangnya untuk mendapatkannya tidak mudah. Menghabisi monster alam Sea of Consciousness hanya memberi 1 poin jasa. Iblis Divine Bridge Rim, 5 poin jasa. Iblis Other Arts Rim, 10 poin jasa. Iblis Dao Palace Rims, 50 poin jasa. Iblis Sand King Rim, 5 miliar poin jasa. Dan monster Quasi Emperor Rim, 500 miliar poin jasa. Jiangqi menjelaskan dengan tenang. Itulah aturan imbalan di sini.